Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Amin. Oke, bertemu lagi dengan saya di channel Chandra Wibowo Project. Nah, pada sesi kita kali ini, kita akan membahas mengenai cermat meminjam dan menabung. Pada modul 2 ya, tentang mengelola keuangan keluarga. Tujuan dari video kita kali ini adalah mampu merencanakan pinjaman dengan matang. Yang kedua, memiliki keterampilan untuk memilih tempat meminjam yang sesuai kebutuhan, menyadari bahwa menabung dapat menjadi salah satu cara mencegah berhutang, dan tentunya mengetahui pilihan cara dan tempat menabung yang sesuai dengan kebutuhan. Tapi sebelum itu, kira-kira pertemuan yang lalu sudah dipraktekkan di rumah atau belum? Ya, karena tujuan dari praktek tersebut adalah untuk membantu keluarga agar mampu mengendalikan anggaran keuangan. Muncul pertanyaan, biasanya bagaimana cara kita mengatasi kekurangan uang selama ini? Biasanya dengan berhutang ya, baik itu dalam wujud barang ataupun uang. Bisa juga mengambil tabungan atau dengan cara berhemat. Berhutang boleh saja dilakukan, tapi harus matang rencananya dan harus dikelola dengan baik supaya tidak tergantung dengan utang. Nah, kita bisa melihat ilustrasi video untuk memperjelas tentang gambaran yang akan kita sampaikan nanti. Silakan. Untung saja kita punya kartu jam Kesmas ya nak. Jadi biaya rumah sakit bisa gratis. Ada obat tambahan yang tidak ditanggung jam Kesmas, Bu. Harus kita tebus sendiri. Harganya 400.000 lebih. Hah? Ongkos untuk bawa Agus ke sini juga belum dibayar. Kalau dijumlah semuanya jadi 500 ribuan, Pak. Ya Tuhan, dari mana kita dapat uang sebanyak itu? Apa kita tidak punya tabungan, Bu? Tidak ada, Pak. Tabungan ibu di arisan nggak sampai 50 ribu. Tabungan Dewi di sekolah baru habis dipakai bayar uang ujian. Sepertinya kita terpaksa berhutang, Pak. Ibu menyesal pinjam uang ke Bu Raiba. Utang kita yang 500 ribu, udah ibu bayar 100 ribu bulan lalu. Tapi kita masih harus store 500 ribu lagi dalam 5 bulan ini. Padahal waktu menyerahkan uangnya, Bu Raiba sudah langsung memotong 50 ribu. Utang kita jadi banyak sekali, Pak. Itu pasti Pak Ceti, Pak. Dia pasti mau nagih utang juga. Berapa utang kita ke Pak Ceti? Cuma 100 ribu, Pak, untuk bayar cicilan utang ke Bu Raiba. Tapi harus lunas dalam 7 minggu. Dan ibu harus store 20 ribu setiap minggunya. Ibu belum bayar minggu lalu. Sekarang Pak Ceti udah datang lagi. Bu Lili, mana uangnya? Bagaimana? Sudah dilihat ya? Masalah keuangan apakah yang dihadapi oleh Ibu Lili pada video tadi? Jika kita tidak rutin menabung dan tidak dapat mengendalikan pengeluaran, maka kita akan lebih sering berutang. Utang yang tidak dikelola dengan cermat bisa membawa masalah yang sangat besar. Oleh sebab itu, sebelum berhutang, harus kita pikirkan terlebih dahulu dengan cermat dan matang ya. Ingat-ingat itu. Stop gali lubang, tutup lubang dengan pengelolaan uang yang tepat ya. Ingat, rencanakan, biasakan menabung, dan pertimbangkan dengan matang. Oke?
Oke, ada 5 hal yang harus dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk berhutang. Apa saja? Yang pertama, untuk apakah kita meminjam? Sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang? Jika ada, gunakan tabungan atau aset lain terlebih dahulu ya. Yang ketiga, berapa besar kita perlu meminjam? Sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Hitunglah berdasarkan pendapatan kita. Yang keempat, bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman? Sesuaikan waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita, atau bisa tetap atau tidak, musiman atau tidak. Nah, harus disesuaikan. Yang kelima, kemanakah kita dapat meminjam? Maka, bandingkan tempat-tempat meminjam yang ada. Carilah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah, agar kita tidak terbebani ya. Ini adalah perbandingan tempat meminjam. Silahkan bisa di screenshot, nanti bisa dipelajari ya, mana yang paling sesuai dan cocok. Nah, untuk lebih memperjelas tentang gambaran yang sudah saya sampaikan, kita bisa lihat ilustrasi video lagi ya, dari keluarga Bu Lili tentunya. Silahkan. Ibu ingat, di pelatihan kami kan pernah diajari tentang cara mengelola pinjaman. Sebelum berutang, harus dipastikan dulu apakah uangnya dipakai untuk kebutuhan dan bukan keinginan. Apakah ada cara lain agar kita tidak perlu berutang? Apakah kita mampu membayarnya kembali nanti? Dan apakah cara mencicilnya sesuai dengan kondisi pendapatan kita? Kita harus membandingkan dan memilih tempat meminjam yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kita. Pilihlah tempat meminjam yang menawarkan total pengembalian terkecil, dan koperasilah pilihan saya. Sayangnya, saya tidak punya simpanan di koperasi, sehingga tidak berhak meminjam di sana. Terpaksa saya ke tempat meminjam berikutnya, yaitu kelompok arisan simpan pinjam. Untung ibu-ibu mengerti kondisi darurat yang kami hadapi dan sepakat meminjamkan Rp500.000, meskipun tabungan saya masih sedikit. Pinjaman boleh dikembalikan sekaligus saat jatuh tempo 4 bulan lagi. Sistem ini pas sekali dengan kondisi pendapatan kami. 4 bulan lagi, Pak Rusli ada kerjaan borongan dan saya bisa ngeburu karena musim panen. Kejadian ini menyadarkan kami bahwa seharusnya kami berdua sudah membiasakan menabung secara rutin sejak dulu. Terbukti bahwa menabung itu sangat penting untuk berjaga-jaga. Bagaimana? Sudah dilihat ya? Oke, kira-kira bagaimanakah Ibu Lili mengatasi masalah keuangannya? Oke, dari cerita tadi dapat kita simpulkan bahwa pinjaman dengan rencana yang matang akan membantu kita menyelesaikan masalah keuangan. Namun demikian, akan lebih baik jika kita selalu memiliki tabungan untuk berjaga-jaga. Menabung harus disisihkan sejak awal, bukan menunggu sisa setelah seluruh pengeluaran terpenuhi, karena tidak akan pernah ada sisa pengeluaran. Ingat-ingat ya, menabung itu penting untuk menghadapi situasi sulit atau darurat dan mencegah berhutang kembali. Oke, ini ada beberapa tips menabung dengan sukses. Yang pertama, kita harus selalu berjaga-jaga dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menabung. Yang kedua, tidak harus dalam jumlah yang banyak, asalkan disiplin. Yang ketiga, buatlah rencana menabung. Dan yang terakhir, harus disisihkan di awal ya, bukan tunggu ada sisa pengeluaran. Setiap tempat menabung memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi, perlu membandingkan dan memilih yang sesuai dengan kebutuhan agar
kebutuhan menabung dapat tercapai. Di sini ada gambaran tempat menabung, nanti silahkan bisa di-screenshot dan dipelajari untuk dilihat kelebihan dan kekurangannya, sesuaikan dengan kebutuhannya. Oke, itu tadi beberapa penjelasan yang bisa kami sampaikan seputar cermat, meminjam, dan menabung. Setelah ini, silahkan bisa dipahami. Dan yang kemudian berikutnya adalah dipraktekkan di rumah. Jangan lupa ya, memang mempraktekkan lebih susah dibandingkan kita hanya sekedar mendengar teori yang saya sampaikan tadi. Tapi setidaknya kita berusaha. Jadi ketika kita berusaha, harapannya tujuan kita dalam mengelola keuangan bisa lebih baik. Amin tentunya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Anda semua ya tentunya. Dan tetap selalu semangat, selalu bahagia, dan salam PKH. Ingat, selalu mematuhi protokol kesehatan. Ingat, mudah-mudahan kita selalu diberikan kebaikan, kesehatan, dan keberkahan tentunya. Amin. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.